Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kita hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Yakin? Yakin. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Oke, dipimpin oleh Piki. Silakan bawa doanya Piki. Siap. Siap. Beri salam kepada yang berkata. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Juga. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu hari ini mengecek kehadiran. Hari ini kita tanggal berapa ya? Tanggal 4. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kamal. Terus? Terus? Ada lagi? Siapa lagi? Berarti ada 3. Ulang, si Kamal, Adi Irawan, Bustami, saya Dina. Oke. Berarti 4 orang yang hari ini kita tidak hadir ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita sudah belajar sistem tata surya. Ibu mau mengingatkan, yang masih mengingat nggak ya pelajaran sebelumnya? Coba Ibu tanya. Siapa yang masih ingat? Apa yang kamu ketahui tentang sistem tata surya? Oke, silakan. Tata surya memiliki beberapa komponen, yaitu matahari, planet-planet, asteroid, komet, dan benda-benda kecil lainnya. Beri tepuk tangan. Kira-kira di antara planet yang dibilang temanmu, planet manakah yang dapat dihuni oleh makhluk hidup? Bumi. Bumi. Berikutnya pertanyaan terakhir. Di dalam sistem tata surya, sebutkanlah dulu tadi makhluk hidup itu dapat hidup di planet bumi. Ibu mau pengen tahu. Sebutkan dulu ciri-ciri dari planet bumi. Siapa yang tahu? Oke. Memiliki 70% air di permukaan ya. 2. Ya, planet ketiga dari planet lainnya tinggal 50 hidup. Beri plus sama. Jadi kalau kita ingin melanjut, kita harus mengetahui pelajaran sebelumnya. Hari ini kita pelajarannya judulnya, coba baca. Rotasi dan evolusi. Ibu asik apresiasi hari ini. Ibu ingin menanyakan, hari ini kalian baik-baik saja atau tidak? Yakin. Hari ini semangat atau tidak? Kalau semangat bilang dulu SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Oke, berarti Ibu yakin kalau hari ini kalian baik menerima pelajaran dari Ibu. Oke, Ibu ingin memberikan apresiasi. Bagaimana Ibu? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada
porosnya yang terjadi selama sedangkan revolusi bumi adalah perbedaan bumi mengenai matahari yang membutuhkan waktu 365. Kira-kira 365 hari itu sama dengan 1 tahun. Untuk yang berikutnya, untuk belajar revolusi dan rotation bumi, kita harus memahami dulu apa yang ada dalam sistem tata surya. Minggu lalu kan kita sudah belajar. Nanti ibu akan di sini kita bahas tentang revolusi dan rotasi. Jadi ibu akan menilainya sesuai apa yang ibu kriteriakan. Oke? Silakan dibaca ke depan. Yang berikutnya, nih ibu mau tanya. Cuma silakan baca. Pernahkah kalian merasakan bumi ini bergerak? Kira-kira pernah kita merasakan enggak? Yakin? Kenapa kira-kira bumi ini tidak bisa bergerak di dalam sana? Apa? Karena bumi gaya gravitasinya kuat. Karena kita memiliki gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi bumi? Yang menahan kita ke bumi, Bu, dan yang tidak membuat kita untuk melayang-layang. Itu disebut gaya tarik tangan. Berikutnya, nih, minggu lalu kita waktu sistem tata surya menggunakan model pembelajaran PJBL. Apa itu pembelajaran PJBL? Kita menghasilkan sebuah project. Tapi hari ini ibu bikin angkat model PBL. Apa itu PBL, Bu? Model Problem Based Learning. Intinya apa ini, Bu? Ada masalah yang harus kamu jawab sesuai video yang ibu tampilkan. Di sini tujuan pembelajaran ibu. Perhatikan. Yang pertama, silakan baca. Yang pertama, dari rotasi dan revolusi. Yang kedua, silakan baca. Jadi, setelah kamu sudah tahu membedakan apa itu revolusi dan rotasi, kamu harus bisa membedakan yang mana gerakannya, kapan itu terjadi, kapan waktunya. Itulah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa tercapai jika pelajaran ini baik peserta didik terima. Oke? Yang berikutnya, nih, ini namanya asesmen. Bu, apa itu asesmen? Penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama yang dinilai. Yang pertama dia asesmen diagnostik dengan menggunakan kuisis. Sebentar lagi kita bakal kuisis. Apa tujuan kuisis? Untuk mengetahui pelajaran kalian sebelum kita materi yang sebelumnya. Yang kedua, penilaian sikap sesuai P5 profil Pancasila. Ini ibu nilai ketika kita diskusi, presentasi. Jadi peserta didik harus benar-benar menguasai yang namanya kreatif, mandiri, bekerja sama, gotong royong. Yang ketiga, penilaian pengetahuan dengan evaluasi tes untuk menggunakan Google Form. Apa itu, Bu? Nanti setelah kita belajar ada nanti dikasih link untuk soal-soal yang dijawab sesuai materi revolusi dan rotasi. Yang keempat, inilah nilai presentasi yang akan ada. Maka ibu inginkan asesmen ini bisa kalian capai dengan baik ya. Oke, berikutnya yuk masuk kita. Tolong perhatikan kita hari ini ibu mau menggunakan kuisis. Silakan buka handphonenya. Ibu ingin mengetahui materi yang sebelumnya apakah kalian tahu atau tidak. Lihat di YouTube, ibu akan kirimkan link yang kuisis yang akan kalian kerjakan. Oke, sudah ibu kirim.
dalam waktu 5 menit dikerjakan. Empat menit lagi. Tiga menit lagi. Ingat, ini penilaian awal yang Ibu akan nilai apakah kalian mampu mengingat pelajaran sebelumnya. Sudah? Oke, yang sudah tutup dulu handphonenya. Satu menit lagi Ibu tunggu. Sudah? Yang belakang sudah? Baik? Adit, Siwin? Sudah. Fikri belum? Lebih? Oke, nanti Ibu akan lihat bagaimana nilai kuisis yang kalian dapatkan, apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya. Oke? Sebelum kita masuk materi yang Ibu akan sampaikan melalui video, Ibu ingin melihat dulu, membangkitkan suasana hati. Kita menggunakan ice breaking. Ibu undang berdiri. Pelajaran hari ini. Semangat ya? Semangat? Ibu hitung mulai dari 3 ya. 3, 2, 1. Sekali lagi dulu, Ibu kurang kompak. 1, 2, 3. Oke, tambah 2 orang kak. Oke, silakan duduk. Semangat ya, itu namanya dia fokus menerima pelajaran. Oke, kita masuk di dalam PBL pembelajaran. Di sini ada 5 sintak. Apa itu di sini 5 sintak? Itu ada 5 langkah yang Ibu akan sampaikan, yang kita akan lakukan. Itu harus kita sampaikan dengan baik di model ini. Oke, yang pertama kita akan membahas masalah apa yang Ibu akan sampaikan di sini ya. Apa tadi materi kita hari ini? Rotasi
Ini, perhatikan ya. Ibu akan tampilkan sebuah video yang ingin kalian lihat. Coba sama-sama kita perhatikan video berikut. Oke, sudah semua melihat video itu dengan baik? Apa yang kamu lihat dari video tersebut? Coba. Terbit dan terbenamnya matahari. Terbit dan terbenamnya Matahari. Menurutmu, ini pertanyaan yang di depan. Mengapa kita harus mengalami siang dan malam? Andai tidak ada siang, andai tidak ada malam, apa yang terjadi? Jika tidak ada malam, maka manusia lalu berbeda, tidak ada jam siang. Jika tidak ada siang, Jika tidak ada siang, maka waktu manusia untuk bekerja itu sedikit. berikutnya, apakah matahari bergerak dari atas ke bawah? Tidak. Tidak? Tidak. Ini sebuah masalah. Andai tidak ada siang, andai tidak ada malam, kalau matahari bergerak dari atas ke bawah, apa yang terjadi? Masalah inilah yang akan kita bahas, kita selesaikan menggunakan LKPD. Jadi semua habis ini kita akan diskusi. Perhatikan, selesaikan masalah itu dengan baik. Oke? Didengar? Oke, sekarang giliran kita untuk membentuk kelompok. Silakan bagi kelompoknya sesuai yang Ibu cantumkan. Ibu, kamu harus menyelesaikan masalah dari video yang tadi kita lihat ke depan. Paham? Paham? Oke. Ada yang belum kebagian? Ada? Ada yang belum kebagian? Mana? Oke, ini ya. Ya. Oke, mulai diskusikan sesuai LKPD yang diberi. Apa lagi? Kalian sudah semua cukup? Cukup?
suruh kita menunggu kelompok 1. Oke, kelompok sudah? Oke, kita tinggal kelompok 3. Tunggu sebentar yang lain itu membaca dengan baik. Kelompok 3 sudah? Yakin? Oke. Masuk kita sama singkat yang keempat, yang dimana kita mengembangkan hasil atau menyajikan hasil karya, yaitu dengan bentuk presentasi. Ingat ya, di presentasi ini Ibu nilai bagaimana kreatif dalam menyampaikan hasilnya, bagaimana kerjasama dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Paham? Oke, kami silakan kelompok 1, silakan majukan ke depan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami tentang rotasi dan revolusi bumi yang disampaikan oleh teman kami Piki. Oke, semua mendengar ya? Oke, baik, Piki silakan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rotasi dan revolusi bumi. Tadi sudah ditampilkan oleh Ibu tentang sedikit video dan ada sedikit tentang masalah-masalahnya. Di sini kami akan membantu untuk menjawab yang ada di AKBD tadi. Apa yang terjadi saat bumi mengalami rotasi? Jawabannya itu terjadinya siang dan malam. Mengapa bisa terjadi siang dan malam? Perbedaan waktu dan gerak semu tahunan matahari. Yaitu tadi karena adanya rotasi bumi. Bagaimana rotasi bumi memengaruhi konsep waktu? Bumi akan bergerak dari barat ke timur atau terlihat bertentangan dengan jam. Apakah matahari bergerak dari atas ke bawah? Tidak bergerak atau berputar. Apa dampak revolusi bumi terhadap panjang tahun dan perubahan musim? Karena adanya pergantian musim dan perbedaan musim pada masing-masing belahan dunia. Contohnya musim panas, musim hujan, musim gugur, dan musim semi. Bagaimana dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan sehari-hari? Jika pada rotasi bumi akan terjadi siang dan malam, maka revolusi bumi akan menghasilkan perubahan musim di bumi. Baiklah, kesimpulan dari rotasi dan revolusi tersebut itu rotasi bumi bekerja dengan cara berputar pada sumbu atau produknya. Rotasi bumi mengakibatkan siang dan malam, sedangkan revolusi bumi bergerak saat bumi bergerak mengelilingi matahari. Pada proses revolusi bumi dibutuhkan waktu selama 365 hari atau selama 1 tahun. Sedangkan rotasi hanya membutuhkan waktu 24 jam saat berputar. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jelaskan sedikit tentang rotasi dan revolusi bumi. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang revolusi dan rotasi bumi? Baiklah, kelompok 3 dulu. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan, menurut kalian, apakah perbuatan kalender Masehi termasuk rotasi atau revolusi? Coba jelaskan. Baiklah, teman kita ada yang menanyakan. Jawabannya yaitu kalender Masehi termasuk ke dalam rotasi bumi karena membutuhkan waktu yang singkat dan tidak terlalu lama. Ya, kami sudah paham dan mengerti. Terima kasih. Baiklah. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi tentang rotasi dan revolusi bumi? Baik, kelompok 2 dipersilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah bumi mengalami rotasi dan revolusi secara bersama?
Baik, ada teman kita yang menanyakan apakah rotasi bumi mengalami rotasi dan revolusi bumi secara bersamaan? Jawabannya yaitu tidak, karena rotasi berputar pada porosnya, sedangkan revolusi berputar bumi yang mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi dan revolusi bumi itu tidak sama. Maka dari itu bumi tidak pernah merasakan rotasi dan revolusi bumi secara bersamaan, mengalami kebersamaan. Baiklah, kelompok 3 apakah sudah paham? Dan kelompok 2 apakah sudah paham dengan jawaban kami tadi? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 menanyakan kenapa kita tidak bisa merasakan bumi berputar. Kenapa kita tidak bisa merasakan bumi berputar? Jawabannya yaitu karena adanya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu lebih kuat menahan kita ke bumi daripada yang membuat kita melayang-layang ke langit. Baik, kami dari kelompok 4 sudah paham jawaban tadi. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang rotasi dan revolusi bumi? Baik, kelompok 2 dipersilakan. Apa saja fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi? Baiklah, teman kita ada yang menanyakan apa saja fenomena alam yang terjadi saat revolusi bumi. Banyak sekali contohnya, yaitu seperti gerhana bulan, perubahan musim, dan banyak lainnya lagi. Tapi itu termasuk salah satu contoh revolusi bumi. Baiklah, kelompok kami sangat puas dan senang. Baik, apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kelompok 3 silakan. Bertanya mengapa rotasi bumi tidak terasa oleh manusia yang ada di bumi. Baiklah, sama seperti pertanyaan dari kelompok 4 tadi, mengapa kita tidak merasakan waktu bumi itu berputar? Karena ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu lebih kuat menahan kita untuk tetap di bumi daripada yang membuat kita melayang-layang. Ini sudah mengerti dan paham. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi tentang rotasi dan revolusi bumi? Yang keempat silakan. Apa bukti bahwa bumi berotasi? Baiklah, teman kita ada yang menanyakan apa bukti bahwa bumi itu berotasi. Salah satu buktinya yaitu terjadinya siang dan malam. Mengapa siang dan malam? Karena membutuhkan waktu yang cepat. Kami dari kelompok 4 sudah mengerti dan Baiklah, apakah teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Semua paham? Oke, tutup. Oke, baiklah. Apakah kalian sependapat dengan jawaban atau perkataan dari kami tadi? Paham? Paham? Oke, kalau paham, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, kita sudah diskusi, kita sudah presentasi. Jadi sudah menilai dari fisiknya, dari fungsinya, dari presentasinya. Jadi nanti disampaikan nilai-nilai yang tidak tuntas. Oke? Oke, berarti kita sudah dapat menganalisis dan mengevaluasi masalah. Apa kesimpulan dari rotasi dan revolusi bumi? Baca yang pertama. Yang pertama. Jadi
yang selanjutnya. Beri dulu tepuk tangan sekalian. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya satu lagi. Tadi katanya sudah paham. Mau bertanya, kalau gerhana matahari itu termasuk apa ya tadi? Rotasi atau revolusi bumi? Revolusi. Nah, perbedaan waktu itu termasuk revolusi atau rotasi bumi? Rotasi. Kalau terjadinya siang dan malam itu termasuk? Rotasi. Kalau gerhana bulan itu termasuk? Revolusi. Baiklah, berarti Ibu akan memberikan link. Link apa itu Bu Sumatif untuk pengetahuan apakah benar-benar paham materi rotasi dan revolusi bumi. Oke, perhatikan handphonenya, Ibu akan memberikan link di grup kita sendiri. Oke, sudah Ibu berikan link Sumatif ya. Ya, bacaannya link Sumatif. Ibu tunggu 5 menit. Ibu mau tahu. Tadi katanya paham. Ibu mau tahu seberapa paham materi rotasi dan revolusi bumi hari ini. 5 menit ya. Hati-hati mengerjakannya, jangan sampai nggak tuntas. 3 menit lagi. Kalau yang sudah, tutup handphonenya. Sudah? Oke, ya, kita tutup ya. Dan tutup handphonenya. Oke, ada beberapa lagi yang belum. Yang udah langsung tutup handphone ya, biar Ibu tahu yang mana yang belum selesai. Oke, sedikit lagi. Oke, ada beberapa orang lagi. Kalau sudah, handphonenya diperdepankan. Jadi kita yang belum. Oke, berarti tinggal 3 lagi di depan. Sudah? Belum. Ada lain? Oke, lagi. Berarti tinggal 1-2 orang lagi, 3 orang sudah? Tinggal depan, lihat belum? Kalian? Belum. Diperhatikan Ibu. Jadi hasil yang nanti sumatif ini pengetahuannya yang remedial bakal sampaikan untuk minggu depan, oke? Berarti tujuannya ini
refleksi. Yuk, apa tujuan kita refleksi? Menghilangkan stresnya, menghilangkan kekacauan pikiran, ini menenangkan diri. Ibu undang untuk tangannya ke depan. Ke depan. Tutup matanya. Pikirkan yang indah-indah. Ibu hitung dari 10 detik dari sekarang untuk matanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Itu refleksi hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu akan sampaikan materi selanjutnya. Diperhatikan ya, materi minggu depan yaitu tentang lapisan bumi. Jadi kita harus belajar tentang lapisan bumi. Jadi bisa dipelajari di rumah sebelum Ibu menyampaikan materi. Oke, sebelum kita akhiri baiknya kita tutup dengan doa. Silakan tutup dengan doa ini. Siap, gerak. Beri salam kepada guru kita. Oke, selamat siang. Sudah, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Silakan meninggalkan kelas kita